Kalau ditanya sayang ya pasti apa ya, mungkin inti hidup aku buat orang tua kali ya. Apalagi baru beberapa bulan kehilangan mama. Jadi itu amin. Nih kalau ngomongin deg-degan nih. Karena aku biasanya nggak pernah mau bahas soal mama lagi karena memang lagi berusaha untuk move up ya. Kalau move on untuk manusia, move up itu buat Allah. Jadi lagi berusaha untuk menerima takdir yang Allah kasih, kehilangan mama. Jadi ini bisa dibilang Ramadan pertama tanpa mama. Masih meraba, masih merasa hampa, kayak masih ini nyata gak sih, ini bener gak sih gitu, aku harus gimana, aku harus ngapain. Tapi ada satu hal yang bikin aku tersadar gitu dari Ustadz Hilman Fauzi kemarin bilang, kita di dunia ini hanya menunggu waktu. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang meninggalkan. Semuanya akan take off pada waktunya. Kebetulan mama kemarin udah duluan, kalau aku masih di waiting room nih gitu. Nah itu kalimat kita semua, itu kalimat yang menguatkan aku dan yakin kalau mama sekarang sudah di tempat yang sangat baik. Allah sudah jaga mama, Allah sudah lebih sayang dari mama daripada kita gitu. Jadi kalau ditanya orang tua segalanya ya segalanya yang bisa bikin aku seperti sekarang pasti ada campur tangannya orang tua. Tujuan aku hidup awalnya ini mungkin takaburnya aku atau apa, itu memang bener-bener mama gitu. Ini mungkin tahu bagaimana hubungan aku sama mama ya dari dulu. Jadi ya Masya Allah. Jadi ya ini menyadarkan aku kalau Allah aja udah sekarang. Kita gak bisa bergantung sama manusia siapapun gitu. Ya mungkin tujuannya Allah ambil mama sekarang ini untuk menyadarkan aku bahwa kita tuh manusia, gak butuh apa-apa selain Allah. Udah itu aja. Itu yang berusaha aku ingatkan terus untuk diri aku sendiri. Ini Zizi pasti nangis. Kita doakan Mama Zizi ya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyahu anha. Semoga diberikan tempat yang terbaik. Semua amalan Mama diterima Allah dan semua dosa Mama dihapus Allah ya. Amin amin. Mungkin kemarin Mama udah duluan take off. Nah kita nih yang belum tahu nanti endingnya akan take off kapan dan seperti apa. Husnul Khotimah kah? Atau yang lain gitu. Nah ini yang akhirnya meyakinkan aku bahwa jangan pernah bergantung sama manusia. Karena cukup Allah yang nguatin kita, cukup Allah yang bikin kita bahagia. Hidup gak selamanya sedih, hidup gak selamanya bahagia. Life is roller coaster, iya banget. Dan benar kata Ibu, bersyukur masih bisa ngelihat orang yang paling kita sayang setiap harinya. Kalau nggak bisa lihat telepon, kalau nggak bisa telepon WhatsApp, itu adalah anugerah. Mungkin teman-teman yang masih ada orang tuanya, please jangan sampai nyesel, jangan sampai ngerasa kangen ketika orangnya udah nggak ada. Itu sakit. Aku jadi curhat nih, padahal nggak mau nangis niatnya. Karena kan sharing harusnya happy ya, nggak boleh kayak gini. Tapi ya intinya itu sih, ujian terberat aku kemarin sudah, dan aku yakin setiap ujian yang Allah kasih itu hikmahnya pasti ada. Dan aku juga yakin Allah kasih ujian sesuai dengan kapasitas hambanya. Insya Allah menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi ibu yang lebih baik lagi seperti apa yang mamaku contohkan, dan aku bisa seperti beliau insya Allah, dan menjadi hamba yang lebih baik lagi insya Allah, amin. Kak Zizi mau nanya dong, follow up question satu. Ada nggak satu amalan mama yang perlu kita tahu, mungkin bisa jadi contoh buat kita? Insya Allah, sedekah subuh, sedekah Jumat. Pokoknya mama tuh bener-bener ngebangunin aku, cuma nanya, misalnya subuh, udah sholat kah? Udah. Sedekahnya udah. Itu setiap hari. Itu yang bikin aku yang selama seumur hidup ini, kalau dulu juga belum zaman online, kita nggak bisa lewat aplikasi, belum bisa platform, itu mama niatin misalnya kalau abang mau ke masjid titip, atau sama driver titip gitu, karena anaknya perempuan semua, nggak ada yang ke masjid kalau subuh kan. Tapi kalau sekarang lewat platform tuh mama selalu ngingetin, gak akan makan waktu lebih dari 10 menit cuma buat buka platform. Even 10.000, even 5.000 aja itu udah masuknya bagian dari sedekah subuh. Jangan pernah dihilangin ya Kak. Kita gak pernah tahu amalan mana yang bisa bikin kita jadi mulia di mata Allah. Itu yang sampai sekarang aku
Insya Allah semoga bisa kayak gitu. Kita doa kirimin Al-Fatihah bareng-bareng, semoga mamanya Kak Zizi mendapatkan tempat yang lain di sisinya. Bismillah, salatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa berbakti kepada orang tua itu baik sebelum meninggal orang tua pun sudah meninggal. Dan berbakti bagian daripada cara kita memenuhi perintah Allah, sekaligus cara paling kilat untuk bisa mendapatkan surganya. Karena kita lihat sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya Allah buat bahagia di dunia dan akhirat. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ketahuilah dia telah memenuhi perintah Allah, yang mana Allah sampai kaitkan perintah untuk bertauhid dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah kaitkan perintah untuk tidak berbuat syirik dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka selagi masih ada orang tua, dan meskipun sudah tidak ada, doa kita sangat kita butuhkan untuk mendoakan mereka, dan kita sangat membutuhkan doa mereka selagi mereka masih ada. Maksimalkan, karena ada satu momen di mana mereka tidak bisa lagi meminta, dan kita tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan mereka. Selagi mereka masih minta, maka penuhilah kebutuhan mereka, selama itu bukan perkara kemaksiatan. Maka daripada itu, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, masih ada orang tua berbakti. Telepon 1 menit 2 menit sehari, kunjungi ke rumah mereka dan penuhi dan cover seluruh kebutuhan mereka hingga buat mereka bahagia. Karena siapa yang menjadikan mereka raja di dunia, kita akan dibuat menjadi raja di surga.